Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda lihat adalah laporan dari sumber traffic channel YouTube saya. Laporan ini bisa kita dapatkan dari YouTube Studio. Untuk menganalisis laporan ini sangat penting dilakukan oleh seorang YouTuber, terutama pemula. Bahkan untuk YouTuber yang sudah besar pun mereka selalu mempelajari ability atau kemampuan dari video-video yang di-share di channel YouTube mereka. Laporan ini kita gunakan untuk menganalisis penurunan dan peningkatan dari channel YouTube kita secara keseluruhan, bahkan peningkatan atau penurunan per video. Untuk lebih jelasnya, kita lihat channel YouTube Studio agar kita bisa melihat perbandingan per periode tertentu. Untuk melihat laporan kinerja dari sebuah channel kita, berada di menu jangkauan posisi kedua. Di sini tampilan awalnya kira-kira sama mungkin seperti ini. Yang pertama adalah tayangan, laporan tentang tayangan video kita yang ditonton oleh penonton, baik penonton unik maupun penonton subscriber kita. Laporan ini lengkap mulai dari laporan 1 tahun, laporan per 3 bulan, laporan per 1 bulan, bahkan laporan per 7 hari terakhir. Untuk memahami ability dari channel YouTube kita, jangkauan ini hal pertama yang harus kita pahami. Jadi apakah kemampuan dari channel YouTube kita meningkat atau menurun? Bisa dilihat dari tayangan ini. Sambil kita menganalisa bersama, sebagai sampel, ini adalah channel YouTube saya. Sambil saya analisis dan mungkin bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kawan-kawan semua yang tidak begitu peduli dengan analisis data dari YouTube Studio ini. Mari kita mulai lanjutkan pada proses memahami analisis. Di tampilan layar Anda ada sebuah tulisan tayangan 50.000 naik 37%. Artinya video kita, channel kita, terjadi penambahan penonton di periode tertentu sebanyak 130%. Tinggal kita bagikan 130% dari 50.000 penayangan itu berapa. Itu artinya tidak penting angka-angkanya, yang penting telah terjadi peningkatan. Jika terjadi penurunan penayangan, karena pasti terjadi ada peningkatan dan ada penurunan. Jika pada channel Anda terjadi penurunan, berarti Anda harus meningkatkan kinerja, memperbaiki pola dan memperbaiki cara kerja. Penayangan ini sebenarnya bisa ditingkatkan dengan video short. Jadi video short itu sangat mempengaruhi tayangan, tapi menurut saya video short tidak begitu berpengaruh terhadap monetisasi, karena durasi dari video short itu tidak dihitung dalam monetisasi. Jadi walaupun penayangan kita meningkat sangat drastis, tapi itu tidak mempengaruhi. Maka saya jarang mengeluarkan video short, karena video short itu hanya untuk mempublikasikan, men-share channel kita, tapi pada dasarnya tidak memberikan kesan yang berarti jika tujuannya adalah monetisasi. Tapi jika tujuannya adalah publikasi, itu sangat efektif sekali.
Kita lanjutkan bahwa di sini terjadi peningkatan. Sekali lagi, jika terjadi penurunan artinya kinerja video kita, kinerja channel kita dan ability channel kita harus dipertimbangkan. Di rasio klik tayang dari tayangan terjadi penurunan 20%, min 20%. Artinya channel YouTube saya rasio klik tayangnya bisa berkurang. Ini penyebabnya banyak. Bisa karena memang terjadi penurunan atau memang menonton bukan dari penonton unik tapi dari subscriber, karena rata-rata subscriber menonton itu melalui notifikasi bukan dari rasio klik tayang, sehingga walaupun di sini terjadi penurunan itu artinya terjadi peningkatan penonton dari subscriber bukan dari penonton unik, sehingga mereka bukan menggunakan menu klik tayang tapi menggunakan menu notifikasi. Atau yang kedua, bisa jadi penurunan rasio klik tayang itu disebabkan judul dan thumbnail yang kita miliki tidak menarik untuk penonton, sehingga ketika penonton melihat thumbnail kita, melihat judul kita, mereka tidak berkeinginan untuk melakukan klik atau menonton. Dengan otomatis maka laporan klik tayang kita menjadi turun. Jika terjadi penurunan, tinggal Anda analisis apakah karena terjadi peningkatan penonton dari notifikasi, dari subscriber, atau memang karena thumbnail kita yang semakin menyusut kemampuannya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Poin inti dari video saya kali ini adalah di menu jenis sumber traffic. Di sini bisa kita lihat terdapat beberapa menu utama. Di antaranya adalah penelusuran YouTube, halaman channel, fitur jelajah, dan feed short. Kita buka. Nah, untuk tampilan lengkapnya adalah seperti ini. Kira-kira ada sekian belas fitur yang dilaporkan oleh YouTube terhadap channel kita. Untuk memulai analisa ini, kita mulai dari 90 hari terakhir. Nah, jadi saya memulai channel YouTube ini sekitar 1 bulan yang lalu, tapi di laporan itu 90 hari terakhir. Atau karena channel YouTube saya mulai tahun 2018, tapi saya tidak pernah upload video, sehingga tetap terhitung di 30 hari terakhir. Kita mulai. Mudah-mudahan Anda fokus memperhatikan ini jika memang tertarik, dan ketika Anda menyimak dengan seksama, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita mulai. Di 90 hari terakhir, feed short saya 60%. Artinya penonton awal saya di 90 hari terakhir paling banyak itu di feed short. Memang benar ada 1, 2, 3 video short saya yang mencapai angka 10.000, dan itu menjadi pendongkrak tayangan. Tapi sekali lagi, tayangan yang banyak dari feed short itu tidak berpengaruh terhadap monetisasi, hanya berpengaruh terhadap publikasi. Itu di 90 hari terakhir. Feed short saya 60%. Artinya konten saya tidak bermakna apa-apa, hanya untuk publikasi. Kita analisa di 28 hari terakhir, feed short saya turun di angka 10%. Artinya penonton sudah tidak menonton feed short saya lagi. Mereka lebih menonton konten-konten YouTube kita, atau konten-konten YouTube saya, video saya. Tapi yang paling banyak adalah yang menjadi ranking pertama di 36,2% adalah penelusuran YouTube. Nah, artinya penelusuran YouTube ini
di angka 36%, penonton telah mencari judul tertentu, topik tertentu, dan channel kita menyediakan 36% pencarian itu. Jadi ada peningkatan pencarian dan berhasil ditemukan. Maknanya judul yang saya masukkan, tag yang saya masukkan, dan deskripsi yang saya masukkan berhasil di 28 hari terakhir untuk menawarkan video-video yang saya unggah. Kita lihat di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir ada penurunan. Jika kita lihat di 28 terakhir ada 36%, tapi di 7 hari terakhir ternyata hanya 34%. Artinya orang yang mencari kata kunci di YouTube tidak begitu menemukan video di konten saya. Analisis yang selanjutnya adalah di halaman channel. Kenapa halaman channel? Karena penelusuran YouTube sudah kita bahas tadi, bahwa penelusuran YouTube saya di 28 terakhir adalah di angka 36%. Kita masuk ke halaman channel. Halaman channel pada 90 hari terakhir saya adalah 8,2%. Nah, halaman channel ini adalah tayangan-tayangan yang berasal dari penonton saat membuka seluruh channel kita. Jadi mereka membuka playlist, membuka daftar video, dan melakukan tontonan dari pencarian itu di angka 8,2%. Di 28 hari terakhir angkanya menjadi 29%. Kalau di 90 hari terakhir angkanya adalah 8%, dan di 28 terakhir angkanya adalah 20%. Jadi ada peningkatan sebanyak 8% menjadi 20%. Berarti ada peningkatan 12% penayangan. Cukup banyak jika dihitung dari jumlah tontonan yang 50.000 tontonan. Jadi sekitar 10.000 penonton menonton dari halaman channel. Artinya ketika seseorang mengeksplorasi halaman channel kita, mereka menemukan konten-konten, judul-judul, serta thumbnail yang menarik. Ini menunjukkan bahwa kita telah sedikit ada peningkatan dalam menyiapkan thumbnail dan judul untuk penonton, sehingga mereka tertarik untuk melakukan tontonan atau penayangan dari penelusuran halaman tadi. Terakhir, kita masuk ke rekomendasi video. Di 90 hari terakhir, rekomendasi video kita 2,5%. Angka yang masih cukup kecil. Angkanya adalah 2,5% dan berada di posisi ranking 6. Kita lihat data di 28 hari terakhir. Di 28 hari terakhir angkanya adalah 6,2%. Artinya ada peningkatan dari 2,5 menjadi 6,2, sekitar 4-5%-an meningkat rekomendasi video. Ini yang dicari oleh para YouTuber, bahkan YouTuber yang sudah kaliber besar. Jadi mereka mencari rekomendasi video yang besar dari YouTube sehingga penonton mereka menjadi lebih meningkat. Di 7 hari terakhir, rekomendasi video saya menjadi 8,3. Artinya ada peningkatan rasio rekomendasi. Dan di 48 jam ada 10,4% rekomendasi video. Berarti terus ada peningkatan. Data ini saya coba
pahami dan saya analisis untuk saya bagikan kepada para penonton untuk bersama-sama dimengerti dan dipahami serta dikoreksi jika memang pemahaman saya kurang pas. Dan menganalisis laporan traffic YouTube ini sangat penting. Artinya kita bisa mengukur ability atau kemampuan dari channel kita. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti oleh semuanya, dan sekali lagi mohon maaf bahwa yang saya bagikan adalah curhatan saya terhadap channel YouTube saya. Jika memang curhatan ini bermanfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah, dan ketika tidak ada manfaatnya, anggap ini hanya curhatan dan Anda adalah pendengar setia. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga channel YouTube kita terus mengalami kemajuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube pemula.